Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat hadir dalam majelis virtual ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat hadir kembali di kajian subuh pada pagi hari ini yang dilaksanakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kepada para jamaah diharapkan berpakaian sopan dan rapi. Apabila Bapak Ibu melakukan aktivitas lain, dimohon untuk menonaktifkan videonya. Marilah kita sama-sama hadirkan hati dan pikiran kita selama kajian agar mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari kegaduhan, host akan melakukan mute all agar kajian dapat berjalan dengan lebih tertib, dan juga nanti untuk pertanyaan bisa melewati kolom chat ataupun raise hand dan diharapkan pertanyaannya sesuai tema kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustazah Dr. Hajah Isnawati Rais MA. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sehat, sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah pada pagi hari ini akan dibawakan tadabur surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 242. Kajian akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit sampai pukul 6.30 dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, pada guru kita Ustazah Dr. Hajah Isnawati Rais MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da hamdan wa syukran lillah. Bapak dan Ibu kajian subuh Masjid Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di tengah pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini, kajian ini setiap minggunya masih tetap bisa berlangsung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkahnya dan doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah akan diijabah oleh Allah, dengan harapan pandemi ini akan cepat berakhir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah
kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan ayat ke-238 sampai ayat 242 surat Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum Fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Hafizu 'alas salawat. Peliharalah semua salat-salatmu. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan takut akan bahaya, farijalan aw rukbanan, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Fa idza amintum, maka kemudian apabila kamu telah merasa aman, fadhkurullaha kama 'allamakum, maka salatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu, ma lam takunu ta'lamun, apa yang belum kamu ketahui sebelumnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan, dan orang-orang yang dekat akan meninggal atau merasakan akan meninggal di antara kamu, wa yadaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, maka hendaklah dia berwasiat untuk istri-istrinya itu mata'an ilal hauli, yaitu diberi nafkah selama 1 tahun, ghaira ikhraj, dan tidak disuruh pindah dari rumah suaminya. Fa in kharajna fala junaha alaikum, akan tetapi jika mereka pindah sendiri,
maka tidak ada dosa bagimu, hai para wali dan waris, apa yang dilakukan oleh mereka terhadap diri mereka secara ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dan untuk wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan mut'ah secara ma'ruf. Haqqan alal muttaqin. Kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun. Agar kamu menjadi la'allakum ta'qilun, agar kamu memikirkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan oleh Allah, ayat 238 sampai 242 ini terdiri dari dua hal penting sebetulnya. Yang pertama adalah ayat 238 dan 239. Itu berbicara tentang perintah untuk memelihara sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Sementara ayat 240 sampai 242 ini merupakan bagian terakhir dari pembicaraan hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan berumah tangga, perceraian, kematian dalam hubungan suami dan istri yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Jadi ini adalah pembicaraan bagian terakhir tentang masalah-masalah hukum perkawinan di dalam surat Al-Baqarah. Nah, sebelum ayat 238 ini, kita telah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang membicarakan tentang perkawinan, talak, rujuk, lalu kemudian susuan, kemudian iddah wafat, meminang orang yang sedang beridah wafat, dan lain sebagainya. Nah, lalu diselingi oleh Allah dengan perintah memelihara sholat. Baik sholat 5 waktu atau sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Nanti kita jelaskan. Kemudian setelah 2 ayat itu, Allah tutup pembicaraan tentang masalah perkawinan dengan yang pertama adalah wasiat untuk memberikan nafkah selama 1 tahun kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan kemudian pemberian mut'ah terhadap istri yang dicerai, dan kemudian Allah di ujung sekali mengingatkan supaya hal ini dipatuhi. Nah, karena dia merupakan 2 bahagian, maka kita akan lihat dahulu 2 ayat yang pertama di dalam menafsirkan ayat ini. Paling tidak, di dalam 2 ayat yang pertama, yaitu 238 dan 239 itu, ada 4 hal penting yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang perlu kita ketahui dari ayat itu. Yang pertama, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Yang kedua, kenapa kok Allah menempatkan 2 ayat ini di tengah-tengah pembicaraan tentang hukum perkawinan dan perceraian serta persusuan? Dan yang ketiga, apa makna dari ayat as-salawat, ya hafizu ala salawat, kemudian wassalatil wusta. Dan kemudian yang keempat, di ayat 239 itu adalah penegasan dalam keadaan bagaimanapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, 4 hal ini yang akan kita jelaskan dalam waktu bagian pertama, ya. Kalau kita lihat di dalam buku-buku ataupun kitab-kitab asbabun nuzul, ada paling tidak 3 riwayat yang membicarakan tentang asbabun nuzul dari ayat
238 ini. Yang pertama asbabun nuzulnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat zuhur di waktu cuaca yang sangat panas. Di belakangnya ada satu baris atau satu saf saja para sahabat-sahabat pada waktu yang sangat panas itu. Ada yang sedang ngantuk begitu ya, dan ada pula yang tidur siang ya karena kecapean, tidak ikut sholat. Nah, lalu turunlah surat ini atau ayat ini. Kemudian yang kedua, mirip dengan itu, diceritakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat, lalu kemudian di belakangnya ada beberapa sahabat, itu juga di musim panas, lalu ada yang garuk-garuk, ada yang macam-macam. Nah, maka turunlah ayat ini. Yang ketiga, kebiasaan para sahabat sebelum ada aturan ini, kalau mereka sedang sholat, kadang-kadang kalau ada orang salam, Assalamualaikum, dijawabnya Waalaikumsalam. Ya, jadi mereka berbicara dalam sholat. Lalu turunlah ayat ini. Nah, ini asbabun nuzul. Ya. Kemudian yang kedua, menyangkut penempatan dua ayat ini di tengah-tengah pembicaraan tentang hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan dan segala hal yang bersamaan dengan itu. Ada beberapa pendapat para ulama, mufassir, kenapa Allah, ya ini kan tentu upaya-upaya dari mufassir untuk mencari makna. Kenapa kok di tengah-tengah pembicaraan yang menyangkut hukum keluarga, lalu tiba-tiba ada perintah memelihara salat. Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama di sini. Yang pertama adalah dinyatakan bahwa di dalam kehidupan berumah tangga ada kalanya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realitas yang kita temukan. Kesempurnaan yang kita dambakan, kekurangan yang kita dapatkan. Kadang-kadang ada perbedaan pandangan antara suami dan istri yang menyebabkan terjadinya perasaan tidak nyaman. Ya, baik pada suami ataupun pada istri. Nah, lalu kemudian bagaimana supaya fungsi kontrol bisa jalan? Nah, inilah kemudian Allah perintahkan untuk memelihara salat, karena salat itu adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, sarana memohon petunjuk kepada Allah, sarana untuk menenangkan hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-salatu rabi'ul qalbi. Ya, salat itu adalah penenang jiwaku. Jadi jiwa yang gelisah, persoalan yang tidak selesai di dalam kehidupan berumah tangga, pertengkaran kecil-kecilan, supaya tidak menjadi lebih besar, maka diperintahkan oleh Allah, baik kepada suami ataupun kepada istri, ayo rujuk ilallah, kembali dulu kepada Allah. Jangan pikirkan dulu persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kehidupan duniawi, yang bisa melalaikan, yang bisa membuat sakit hati, dan lain sebagainya. Itu pendapat yang pertama. Nah, kemudian pendapat yang kedua menjelaskan bahwa bagaimana gambaran tentang kesibukan orang di dalam memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan berumah tangga, sehingga kemudian membuat orang lalai. Ya, jadi mencari rezeki membuat orang lalai. Mengurus anak dan suami membuat perempuan-perempuan, istri-istri lalai. Ya, lalu kemudian kesibukan-kesibukan ini kemudian membuat mereka suntuk di dalam kehidupannya. Ya, tidak pernah selesai-selesai. Nah, jadi karena itulah kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat dengan tenang, dengan khusyuk, supaya berbagai kerumitan kehidupan tadi dapat teratasi. Sementara itu, dalam kitab Tafsir Al-Manar, Rashid Ridha itu menjelaskan bahwa
sudah merupakan satu kebiasaan di dalam urutan-urutan Al-Quran. Setelah perintah dan larangan, maka kemudian Allah untuk mengajak orang kepada ketakwaan, mengajak orang kepada jalan yang lurus, itu memerintahkan hal-hal yang membuat mereka ya dapat melaksanakan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Suami dapat menjalankan tugasnya, istri dapat menjalankan tugasnya, mereka melakukan kewajiban tanpa menuntut hak. Nah, dalam rangka itulah kemudian mereka punya keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini antara lain pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para mufasir, kenapa dua ayat ini ditaruh oleh Allah sebagai penyeling atau selingan di antara hukum-hukum perkawinan itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba memberikan penjelasan atau penafsiran ayat. Hafizu ala salawati. Ini perintah. Asal dari perintah itu, di dalam usul fikih dikatakan adalah untuk wajib. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal dari amar itu adalah wajib. Jadi, hafizu ala salawati, wajib bagi kamu untuk memelihara seluruh salatmu. Hafizu di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dawam alaihi. Jadi, rutin mengerjakan tanpa meninggalkan satu salat pun. Kalau di salat ada 5 kali sehari semalam, maka itu dawam dilakukan terus-menerus secara rutin. Kemudian hafizu itu juga bermakna memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi, bagaimana salat itu dilakukan secara rutin, lalu kemudian rukun dan syaratnya dipenuhi. Itulah yang disebut dengan hafizu alas salawat. Salawat di sini yang dimaksud adalah as-salatul khams. Salat yang 5 kali diperintahkan sehari semalam. Di dalam ayat disebutkan bahwa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada 3 waktu salat yang diwajibkan kita melaksanakan. Yang pertama adalah zawal, tergelincirnya matahari. Di sini diwajibkan salat zuhur dan salat asar. Kemudian gelapnya malam, ghasaqil laili, maghrib dan isya. Lalu kemudian wa qur'anal fajri, salat subuh. Ini yang dijelaskan di dalam hadis-hadis nanti bahwa salat itu bukan 3 tetapi adalah 5 ya, berdasarkan ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bayannya, keterangan lebih lanjutnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis. Kemudian wassalatil wusta. Nah, ada al-wusta. Ma huwa al-wusta? Apa yang dimaksud dengan wusta di sini? Menurut Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, paling tidak ada 10 pendapat tentang apa yang dimaksud wusta itu. Ada yang menyebutkan bahwa wusta itu adalah salat yang terletak di tengah. Ya, jadi yang salat 2 di tengah itu apa dia? 2 siang, ya, yaitu subuh dan zuhur. Kemudian 2 malam, yaitu maghrib dan isya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud adalah salat asar. Tetapi ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah salat subuh. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah salat asar. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah salat maghrib. Nah, kemudian ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah salat isya. Nah, jadi menurut Qurtubi,
ada 10 pendapat tentang masalah ini. Namun jumhur ulama, jadi ulama pada umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salat wusta ini adalah salat asar. Berdasarkan pemahaman mereka terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaghaluna 'anis salatil wusta." Salatil asri. Mereka, orang-orang kafir itu telah membuat kita sibuk sehingga kita terlambat melaksanakan salat wusta, yaitu salat asar. Kemudian ada hadis yang lain, "Mala'allahu kuburahum wa buyutahum nara. Kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatil syams." Nah, rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka akan dipenuhi oleh api sebagaimana mereka telah menyibukkan kita sehingga salat wusta kita itu dilakukan terbenam sampai terbenam matahari. Hatta ghabatis syams, sampai terbenam matahari. Jadi salat yang bisa sampai kepada terbenam matahari kalau terlambat, itu adalah salat asar. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang manapun itu pendapatnya tentang as-salatul wusta, apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, isya, ataupun subuh, semuanya itu adalah merupakan salat yang wajib dipelihara, dan ada hal-hal yang berat untuk melakukannya pada masing-masing waktu itu. Kalau yang berpendapat subuh, karena subuh itu memang sulit. Orang sedang nyenyak tidur, apalagi di musim dingin, sehingga kemudian mereka berjuang betul untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Kalau sholat zuhur adalah karena panas yang terik, ya. Lalu kemudian di musim panas lagi, pada waktu itu mereka ingin ngasom, ingin istirahat. Salat asar, mereka berkemas-kemas untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Salat maghrib baru nyampe di rumah, jadi capek semuanya. Salat isya itu adalah sudah ngantuk, sudah capek. Namun, ya, seperti yang saya katakan tadi, jumhur ulama berpendapat, jumhur itu adalah kebanyakan ulama, umumnya ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah salat asar. Nah, sehingga dengan itu kemudian setelah mereka menyelesaikan pekerjaan harian mereka, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dengan itu apa yang mereka lakukan pada hari ini, segala yang baik diterima oleh Allah, segala yang buruk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka menghadapi masa istirahat pada malam hari dengan tenang karena sudah mengembalikan semua persoalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jadi, peliharalah seluruh salatmu dengan rutin mengerjakannya, dengan memenuhi rukun dan syaratnya, dan terutama salat wusta. Ya, pelihara salat wusta. Karena ini sering tinggal, sering terabaikan karena berbagai kesibukan yang dilakukan. Wa qumu lillahi qanitin. Lakukanlah salat itu dengan penuh kekhusyukan. Lupakan dunia sejenak, lalu berkomunikasi dengan Allah, bermunajat dengan sungguh-sungguh, dan ingat bahwa salat bukanlah merupakan monolog, tetapi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis qudsi tentang dialog surat Al-Fatihah. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, majjadani abdi. Ya, hambaku sedang mengagungkan aku. Ya. Kemudian ketika kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, atna alayya abdi. Ya, hambaku sedang menyanjung-nyanjung aku. Nah, dan seterusnya. Artinya bahwa dalam sholat itu
kita fokuskan perhatian, kita tujukan hati kita tinggalkan dunia sejenak, sehingga dengan itu semua beban sebelum sholat akan terlepas ketika kita telah selesai sholat. Kita menghadapi persoalan baru lagi. Itu ayat 238. Sementara ayat 239, nah, fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan bahaya, ya, khawatir karena bahaya, farijalan, maka lakukanlah sholat itu sambil berjalan, au rukbanan, atau sedang kamu berkendaraan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada satu alasan pun yang bisa dikemukakan untuk menggugurkan kewajiban sholat selama akal masih ada. Mau sakit, mau rasa takut, mau sibuk, mau apa, tidak bisa. Ya, maka Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan nanti di dalam surat An-Nisa ayat 102, ada salat khauf, yaitu salat ketika dalam peperangan. Bagaimana Rasulullah tetap berjamaah dengan para sahabat-sahabat beliau ketika perang. Ketika perang saja tetap salat wajib. Apalagi kalau cuma menjadi among tamu, menjadi pagar ayu, pagar betis, dan lain sebagainya, maka salat tidak boleh diabaikan. Ya, jadi walaupun dengan bentuk seperti apa, karena pada hakikatnya salat itu yang paling utama itu kan kehadiran hatinya itu. Nah, sementara gerak fisik ini adalah pendukung hati. Ketika gerak fisik tidak bisa dilakukan dengan sempurna, maka lakukanlah sebisa-bisanya saja, tetapi hati tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bukan berarti eling-eling saja selesai. Jadi ada tuntunan bagaimana melakukan sholat itu. Karena sholat secara syar'an itu atau lugatan itu adalah af'alun, aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa mukhtatammatun bitaslim. Jadi sholat itu adalah rangkaian dari perkataan, rangkaian dari perbuatan, lalu kemudian yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Kemudian, cukup setengah jam di ujungnya ini, fadhkuru fa idza amintum. Kalau kondisinya telah aman, kamu telah merasa tidak lagi khawatir. Apakah bahaya alam, bahaya manusia, peperangan dan lain sebagainya? Fadhkurullah kama 'allamakum. Lakukanlah salat sebagaimana diajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang sebelum dicontohkan oleh Rasulullah, orang Islam tidak mengerti bagaimana cara salat itu. Dan Rasul dipandu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jadi laksanakan salat itu ya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui sebelumnya. Nah, ini dua ayat yang pertama. Jadi apa yang bisa kita ambil di sini? Kewajiban untuk memelihara seluruh salat dan salat wusta, karena kemungkinan banyak tertinggal itu adalah salat wusta tadi itu, dan lakukanlah salat dengan persiapan hati yang betul-betul ya. Nah, melepaskan berbagai beban-beban kehidupan dahulu, sehingga dikatakan oleh Rasulullah, bila bertemu antara lapar dengan salat, maka makanlah terlebih dahulu, baru kemudian salat, ya, karena lebih baik mengingat salat ketika makan ketimbang mengingat makan ketika salat. Nah, baik. Kita tinggalkan ini, lalu kita masuk kepada 3 ayat yang berikutnya. Yang dikatakan tadi adalah sebagai penutup dari pembicaraan hukum perkawinan di dalam surat Al-Baqarah.
Jadi bukan berarti setelah ini tidak ada lagi, ya tidak ada lagi di dalam surah Al-Baqarah, tapi di surat-surat lain masih akan ketemu oleh kita. Nah, yang pertama walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwaji mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ya. Apa sebab turun ayat ini? Nah, jadi sebab turun ayat ini dijelaskan bahwa ada seorang orang laki-laki dari Taif berhijrah ke Madinah dengan istrinya, satu anak perempuan, satu anak laki-laki, ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya. Lalu kemudian laki-laki ini, si bapak ini meninggal, ya, wafat. Maka ahli waris ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul membagi harta warisan itu kepada dua anaknya dan kepada ayah dan ibunya. Nah, jadi ayat 240 ini merupakan penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu hal yang tepat dan benar, gitu ya. Nah, itu sebab turun ayat. Nah, kemudian ayat ini adalah lanjutan dari ayat 234 tentang iddah wafat, 235 ya yang lalu, 234 tentang iddah wafat. Jadi walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi apabila ya kamu wafat meninggalkan istri-istri, maka kewajiban istrimu itu adalah beriddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, selama beriddah itu tidak boleh dipinang, tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang ketika beriddah. Namun di ayat 235 itu diberikan dispensasi peminangan secara sindiran, ya, secara sindiran. Nah, oke. Nah, sekarang di ayat ke-240 Allah memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa seorang suami yang merasakan bahwa kematiannya sudah dekat, maka ia diperintahkan untuk berwasiat agar istrinya nanti diberi kebutuhannya ataupun nafkahnya selama 1 tahun dan tidak boleh disuruh keluar atau diusir dari rumah suaminya dalam waktu 1 tahun itu. Jadi 1 tahun dia diberi nafkah yang cukup, lalu kemudian 1 tahun pula dia masih tetap tinggal di rumah suaminya itu. Nah, tetapi ulama berbeda pendapat di dalam masalah ayat ini. Apakah ayat ini muhkamat, artinya tetap dipakai aturannya, atau telah ditaksis ataupun telah dinasak, telah dihapuskan hukumnya dengan ayat 234 kewajiban beriddah 4 bulan 10 hari, dan di ayat 12 surat An-Nisa, ya, surat 4 ayat 12, nah, yang menjelaskan bahwa istri akan mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya, 1/4 dari harta suami kalau suami tidak punya anak, 1/8 kalau suami punya anak. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dinasahkan, dihapuskan hukumnya dengan ayat 234 surat Al-Baqarah yang belakangan turunnya dari ayat ini, yaitu tentang kewajiban beriddah. Tidak 1 tahun, tapi 4 bulan 10 hari. Kemudian juga dengan adanya warisan yang akan diterima oleh si istri setelah suaminya meninggal itu. Namun di dalam tafsir At-Tabari, kalau kita perhatikan, Mujahid mengatakan bahwa ayat ini muhkamat. Artinya tetap berlaku. Bagaimana cara memahaminya? Bahwa iddah 4 bulan 10 hari kewajiban istri.
bahwa dia mendapat 1/4 dan atau 1/8 itu adalah haknya istri. Sementara wasiat untuk diberi biaya 1 tahun dan tidak boleh dikeluarkan, itu adalah merupakan dorongan, kewajiban, ataupun paling tidak sunnah muakkadah bagi suami untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya menyisihkan dari hartanya itu untuk biaya istrinya selama 1 tahun. Jadi kewajiban istri beriddah 4 bulan 10 hari. Makanya dikatakan di sini, fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Kalau 4 bulan 10 hari telah lewat nanti, maka si istri ini boleh menentukan hidupnya. Maka tidak ada dosa bagi ahli waris andaikan si istri yang kematian suami tadi atau janda ini pergi meninggalkan rumah suaminya itu, atau dia menetapkan hati untuk menikah dengan orang lain, asal perbuatan-perbuatan ma'ruf itu tidak akan menjadi penghalang bagi ahli waris atau membuat ahli waris bisa menghalanginya. Jadi tidak bisa ahli waris menghalangi kalau 4 bulan 10 hari itu telah terlewati. Ya. Nah, jadi inilah bentuk pemuliaan kalau menurut Mujahid, ya, Islam terhadap perempuan. Bahwa perempuan itu tidak boleh terlunta-lunta setelah peninggalan suaminya, sepeninggal suaminya. Apalagi kalau dia tidak punya keluarga. Maka biaya hidupnya 1 tahun, tempat tinggalnya 1 tahun, itu ditanggung oleh harta suaminya, yang ditinggalkan oleh suaminya, yang diwasiatkan oleh suami kepada ahli warisnya. Andaikan wasiat ini tidak diberikan oleh suami, maka Allah mewasiatkan kepada ahli waris, artinya kewajiban ahli waris untuk menyisihkan itu. Nah, ini yang ayat 240. Lalu di ujungnya Allah katakan, Wallahu azizun hakim. Ingat, Allah itu maha perkasa. Kalau tidak dipatuhi ini, hukum Allah akan berlaku. Namun Allah itu maha bijaksana. Bahwa kalau 4 bulan 10 hari sudah terlewati, lalu si istri menetapkan hatinya untuk pergi dari rumah suaminya itu, maka hak untuk mendapatkan nafkah 1 tahun tidak lagi diperolehnya, lalu kemudian dia bisa menentukan kehidupannya ke depan. Itulah kebijaksanaan Allah. Jadi tidak mengurung, karena 1 tahun itu sebetulnya merupakan kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah dahulu, bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya beriddah 1 tahun. Ini awalnya itu. Nah, ini ayat yang ke-240. Jadi saya tegaskan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi para suami yang telah merasakan waktunya dekat akan wafat, maka hendaklah dia berwasiat untuk tidak terlunta-luntanya istrinya. Kepada para ahli waris dia berwasiat, tolong ya nanti sisihkan biaya 1 tahun istri saya, lalu kemudian tempat tinggalnya 1 tahun, dia tidak boleh diusir dari rumah saya, dan kemudian kalau masa iddah si istri telah selesai 4 bulan 10 hari, maka hak menentukan nasib ada pada si istri. Kalau dia tetap di rumah itu, dia tetap menerima nafkah daripada ahli waris dari harta yang ditinggalkan suaminya. Kalau dia keluar, berarti dia melepaskan haknya itu. Ya. Nah, kata kuncinya yang di belakang itu, wallahu azizun hakim. Ya. Allah maha perkasa. Ingat, kalian harus patuhi ini, laksanakan ini. Kalau tidak, kalian akan dihukum oleh Allah yang maha perkasa. Namun begitu, Allah juga maha bijaksana. Andaikan kalian sadar lalu mohon ampun, atau para istri tidak 1 tahun di sana, 4 bulan 10 hari setelah iddahnya berakhir, dia keluar, Allah maha tahu apa yang terbaik untuk mereka masing-masing, maka Allah tidak membebani kamu dengan keluarnya mereka secara ma'ruf itu. Nah, kemudian di ayat 240,
ini adalah hak dari istri yang ditalak dan kewajiban bagi suami-suami yang bertakwa untuk melaksanakannya. Apa itu? Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi untuk istri-istri yang ditalak atau yang diceraikan oleh suami-suaminya, hendaklah diberi mut'ah. Mut'ah ini dua makna di dalam fikih ya, di dalam fikih perkawinan. Yang pertama mut'ah itu adalah perkawinan pakai jangka, ya. Tapi mut'ah di sini adalah pemberian, ya, pemberian. Maca nafkah, ya, mut'ah. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini maksudnya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Ya. Jadi kalau besar bahannya, maka besar juga lah yang nanti diberikan kepada si istri tadi. Jadi kalau suaminya punya uang yang memadai, punya kekayaan yang memadai, ya berilah sesuai dengan itu. Kalau dia memang terbatas, sesuai dengan itu. Nah, haqqan 'alal muttaqin. Ini kewajiban bagi orang yang bertakwa. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah hak daripada istri yang dicerai untuk mendapatkan uang mut'ah. Nah, istri yang dicerai itu ada 4 keadaannya. Ya. Dan 4 keadaan ini menyebabkan hukum mut'ah ini juga diperbedakan oleh para ulama. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa semua istri yang diceraikan punya hak mendapatkan mut'ah dan suami-suami yang bertakwa wajib memberikan itu, tanda dia tidak melupakan kebaikan ketika mereka bersama, tidak menghilangkan segala nikmat yang telah mereka peroleh ketika bersama, dan kemudian tidak membiarkan istri yang diceraikannya itu merasa terhina karena diceraikan, maka dia kasih uang mut'ah itu. Nah, apa bentuknya atau 4 macam tadi itu? Yang pertama adalah istri yang diceraikan oleh suaminya, dia belum pernah disentuh, dalam artian belum pernah bercampur dengan suaminya, dan belum ditetapkan maharnya. Jadi, belum pernah bergaul dengan suaminya, dan belum ditetapkan maharnya. Maka para ulama dalam hal ini menetapkan hukum memberikan uang mut'ah itu wajib. Bolehkah menceraikan istri yang belum digauli? Boleh. Andaikan memang itulah yang lebih baik. Lalu kemudian, apa hak daripada istri supaya dia tidak merasa nanti, wah itu baru dinikahi saja sudah diceraikan, pasti ada apa-apa ini. Nah, maka untuk menutupi semuanya dan menghilangkan rasa kesedihan di hati dan lain sebagainya, menjaga hubungan baik, maka diberilah uang mut'ah. Ya. Jadi uang pemberian yang merupakan tidak ditentukan jumlahnya, disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, istri yang diceraikan belum lagi digauli, tapi maharnya telah ditetapkan. Maka untuk istri yang seperti ini, dia berhak setengah mahar. Ya. Jadi dia berhak setengah mahar yang telah ditetapkan tadi. Andaikan maharnya adalah 10 juta, dia berhak 5 juta. Kecuali kalau suami yang menceraikan ini, udah untuk kamu saja itu. Atau istri yang dicerai ini mengatakan, udah kembalikan saja semuanya. Tapi haknya adalah separuh dari mahar, apabila maharnya telah ditetapkan. Itu keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, adalah istri yang telah digauli, ya dicampuri, lalu dicerai, tapi maharnya belum lagi ditentukan jumlahnya. Maka istri ini berhak untuk mendapatkan mahar misil. Mahar misil itu adalah mahar keluarga yang biasa diterima oleh keluarganya yang terdekat. Mungkin kakaknya, bibinya,
ya, atau saudara-saudaranya yang lain. Maka suami yang menceraikan ini, yang belum dulu menetapkan berapa maharnya, maka memberikan mahar misil. Dan yang keempat adalah istri yang sudah dicampuri lalu diceraikan, maharnya telah ditetapkan, maka kemudian kalau mahar itu belum dibayarkan karena berutang, maka wajib diberikan kepada si istri, utang ini harus dibayar. Nah, untuk yang pertama, para ulama mengatakan wajib mut'ah itu. Ya, sepakat. Untuk 2, 3, dan 4, ulama berbeda pendapat tentang mut'ah. Ada yang mengatakan perlu mut'ah, ada yang mengatakan tidak mut'ah lagi. Ya, mut'ah yang dimaksud tadi adalah pemberian. Namun jumhur ulama mengatakan, dalam keadaan seperti apapun istri itu diceraikan, dia harus digembirakan, dan dia tidak boleh dicampakkan begitu saja, dan dia kemudian harus merasa terhormat walaupun diceraikan oleh suaminya. Nah, bahwa hubungan yang telah putus dalam bentuk perkawinan, tetapi jangan putus dalam persaudaraan, dalam persahabatan, dan itu bisa dilakukan dengan memberikan uang mut'ah itu. Nah, ini walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Jadi apa hikmahnya itu? Menjaga hubungan atau relasi yang telah pernah terbangun sebelumnya tidak rusak hanya karena perceraian itu. Perkawinan bisa putus, tetapi persaudaraan tidak akan pernah putus. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini memang merupakan kewajiban bagi siapa? Orang yang bertakwa, yang merasakan bahwa perkawinan itu adalah satu karunia dari Allah. Kehidupan bersama yang telah mereka lewati dahulu itu adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Lalu kemudian keadaan yang memaksa kemudian terjadi perceraian ini, dia tidak membenci yang dicerainya, dan yang dicerai pun tidak membenci yang menceraikannya. Kadzalik, demikianlah kata Allah. Yubayyinullahu lakum ayatihi. Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun. Agar kalian itu memikirkannya atau merenungkannya. Jadi di sini nampak oleh kita bahwa aturan-aturan yang diberikan oleh Allah itu semuanya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jadi menikah, bila diniatkan beribadah kepada Allah, maka itu adalah merupakan amal soleh. Menafkahi istri, amal soleh. Melayani suami, amal soleh. Memberikan mut'ah, amal soleh. Dan untuk bisa ini terwujud, ya, dalam artian kewajiban-kewajiban ini bisa dilaksanakan dengan baik, ayo, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi pelihara salat supaya kita menjadi orang yang bertakwa dari waktu ke waktu semakin baik dan semakin baik. Kenapa? Karena salat itu kan taqarrub ilallah. Jadi kalau orang yang memelihara salatnya, dia akan semakin dekat dengan Allah. Orang yang semakin dekat dengan Allah akan jauh dari kemurkaan Allah. Makanya dikatakan, aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang salat tidak akan mungkin melakukan perbuatan fahisyah. Ada orang ketiga di dalam perkawinan misalnya, tidak akan mungkin terjadi kalau sekiranya orang itu orang yang salat. Ya, tidak mungkin terjadi bahwa ada telikungan-telikungan di jalan. Tidak mungkin terjadi ya berbagai pelanggaran dalam kehidupan kalau orang itu sholat. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu Nabi mengatakan, andaikan sholat yang dilakukan tidak membuat orang semakin dekat dengan Allah, ya, maka itu berarti bukan, terbalik saya. Andaikan sholat yang dilakukan tidak mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat itu tidak mendekatkan orang kepada Allah, tetapi membuat semakin jauh
semakin jauh dan semakin jauh. Ini artinya salatnya hanya salat ritual yang tidak dipahami maknanya sehingga tidak memberikan kontribusi positif. Nah, karena itulah kemudian ketika kita sulit, ayo kembali kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada keadaan sulit, ketika menerima berita duka, beliau akan ambil wudhu, lalu kemudian beliau salat 2 rakaat. Ketika beliau dalam perjalanan, diberitahu bahwa putri beliau meninggal, beliau berwudhu, lalu salat 2 rakaat. Jadi kesulitan kehidupan apapun bentuknya, jangan ceritakan kepada siapa, tapi ceritakanlah kepada yang bisa menyelesaikan persoalannya. Dan ingat bahwa komunikasi yang kita bangun semakin baik, semakin baik, semakin baik dengan Allah akan membuat kita lapang menghadapi kehidupan di dunia ini. Terakhir, sebelum kita dialog, dari 5 ayat ini, ayat 238, kewajiban yang tidak boleh untuk diabaikan sedikit pun adalah memelihara salat. Salat tidak boleh, di 239, salat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sesulit apapun selama akal masih ada. Ya. Dan kemudian bagaimana pelaksanaan salat dalam keadaan sulit telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam ayat 102 surat An-Nisa, diberikan gambaran oleh Allah bagaimana Rasulullah mempraktekkan salat ketika perang. Ya. Dan kemudian jadi orang-orang sekarang kan sedikit-sedikit sholat, pergi ke pasar, pergi ke Tanah Abang, pergi kemana, sholatnya bisa terabaikan. Tapi itu tidak mungkin untuk bagi orang yang bertakwa, ya, melalaikan, mengabaikan hal itu. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainakum as-salah. Ya, perjanjian antara kami dan kalian semua adalah sholat. Jadi selama kalian sholat, kami akan menghormati kalian. Lalu man taraka salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir. Ya, ingat itu? Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakannya dengan sebaik-baiknya berarti dia menegakkan agama. Siapa meninggalkan berarti dia telah meruntuhkan agama. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluha saluha amalu kullu wa idza fasada amalu kullu. Yang pertama sekali nanti dikoreksi, diperiksa di hari kiamat adalah salat. Kalau hasil pemeriksaannya baik, maka yang lain dianggap baik. Tetapi andaikan pemeriksaan terhadap salat banyak compang-campingnya, maka yang lain akan diteliti dengan sangat-sangat reject sekali, karena salat yang utama saja sudah diabaikan, apalagi yang lain. Demikian penafsiran kita tentang 5 ayat ini. Nah, jadi banyak merupakan kewajiban bapak-bapak di 3 ayat yang terakhir itu, bagaimana istri yang ditinggalkan untuk tetap disenangkan hatinya, dimudahkan kehidupannya, lalu kemudian bagi bapak-bapak yang terpaksa menceraikan istri karena hal-hal tertentu yang tidak bisa diatasi, ayo fa amsikuhunna bil ma'ruf wasarrihuhunna bi ihsan. Jadi tahan istri itu dengan baik, ceraikan dengan baik. Jadi kalau memang berusaha untuk mempertahankan, pertahankan dengan baik. Kalau memang harus bercerai, ceraikan dengan sebaik-baiknya. Demikian saja. Banyak maaf saya kembalikan kepada Rifian. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada guru kita Dr. Isnawati Rais MA yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Mungkin bisa dibantu juga oleh admin.
Yang pertama mengenai kegiatan sosial Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah berkaitan dengan diperlakukannya kembali PSBB di Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah kami akan melakukan bansos pada tahap kelima. Insya Allah bansos tahap kelima akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, kami juga mengajak pada para jamaah yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebagaimana tertera pada layar jamaah sekalian, bisa menghubungi Bapak Irwan Prima Aditya dengan nomor handphone 0811 828 246 atau bisa transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7119543357 atas nama Bapak Irwan Prima Aditya, yaitu Bendahara Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kami juga membuka kesempatan kepada para jamaah yang juga ingin menjadi donatur tetap demi kelangsungan kegiatan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah juga bisa menghubungi Bapak Irwan atau langsung transfer ke rekening yang telah saya sampaikan tadi. Berikutnya mengenai kegiatan-kegiatan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, insya Allah pada hari ini akan ada tur online ke New Zealand bersama Ustadz Reza Abdul Jabar. Insya Allah tur online pada hari ini akan dilaksanakan mulai pukul 13 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut pada tur online bisa menghubungi admin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dengan ketik NZ, kirim ke 0811 1730114. Pengumuman berikutnya insya Allah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah juga akan mengadakan kajian waris pada tanggal 23 dan juga 24 September 2020. Bagi para jamaah yang ingin ikut serta bisa juga menghubungi admin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pengumuman berikutnya kegiatan rutin kita insya Allah pada hari Jumat 25 September 2020 gerakan membaca Al-Quran bersama guru kita Ustadz Dr. Andes Uci Armisi mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada hari Sabtu 26 September 2020 insya Allah kajian Tauhid dengan narasumber Dr. Haji Muhammad Yakub Amin, MA, dengan tema luasnya kasih sayang Allah. Dan pada hari Ahad, 27 September 2020, insya Allah kajian Tadabbur Al-Quran akan dilanjutkan mulai dari ayat 243 sampai 246 surat Al-Baqarah dengan narasumber Dr. At-Tabiq Lutfi, MA. Pengumuman berikutnya, insya Allah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan mengadakan bedah Iqra batch kedua bersama guru kita Dr. Andes Ustadz Uci Armisi yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 18 Oktober 2020 selama 4 hari, yaitu juga dilanjutkan hari Seninnya tanggal 19 Oktober, hari ketiganya tanggal 25 Oktober 2020, dan hari keempatnya tanggal 26 Oktober 2020. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada pukul 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga insya Allah nanti malam akan ada after training service bedah Iqra batch 1. Nanti malam insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada sedikit tambahan pengumuman dari koordinator bedah Iqra Bapak Haji Edi Cahyono. Kalau ada tambahan pengumuman, kami persilakan Pak Haji Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pejuang subuh jamaah pagi ini yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Masjid Raya Pondok Indah memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak Ibu yang ingin untuk bersama-sama belajar, mempelajari dan juga memperdalam kajian Al-Quran. Kami menyiapkan classical training online untuk kajian bedah Iqra, batch kedua, yaitu langkah mudah untuk tahsin dan tilawah Al-Quran bersama Al-Ustadz kita, Kiai Haji Dr. Andus Uci Armizi, yang insya Allah kami akan selenggarakan pada tanggal 18 Oktober hingga 25 Oktober, dan insya Allah juga kami harapkan kepada para pejuang subuh yang mungkin sama-sama belajar akan bergabung dengan kita dan untuk seterusnya di dalam classical training ini. Dan yang kedua, bagi para peserta yang telah mengikuti batch pertama, kami masih terus memberikan after training service untuk pendalaman dan juga untuk tilawah dan sebagainya, yaitu besok hari Minggu tanggal 20 September mulai pukul 19.30 dengan agenda sharing session pendalaman aplikasi hukum tajwid dalam metode Iqra, dan bisa langsung join bersama kami di link yang telah kami persiapkan. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi bekal kelak di ayyamul akhir. Saya kira demikian. Terima kasih atas dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Edi Cahyono atas tambahan pengumumannya. Berikut ini ada nomor admin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat, bisa dicatat nomor yang tertera di layar. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke sesi tanya jawab, Bunda. Saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Di sini saya bacakan pertanyaan dari Ibu Lia. Assalamualaikum Ibu, mau tanya bagaimana kalau suami meninggal dan istri tidak bekerja, sedangkan ada anak setelah 1 tahun. Bagaimana nasibnya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Langsung ya. Langsung Ibu. Baik, mulia. Nah, jadi ketika suami meninggal, lalu ada istri tidak bekerja, kemudian anak umur 1 tahun, sebetulnya telah ada jaminannya di dalam Islam. Apa itu? Yang pertama, kalau sekiranya ahli waris dari si suami yang meninggal tadi hanyalah istri dan anaknya itu, ya terutama anak laki-laki, maka semua harta suami tadi menjadi warisan istri dan anak laki-lakinya. Istri mendapatkan 1/8 dan anak laki-lakinya mendapatkan asabah, semuanya yang tinggal. Kecuali kalau suami yang meninggal tadi punya ayah dan ibu, maka ayah dan ibunya masing-masing 1/6, istrinya 1/8, lalu sisanya untuk anaknya kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan, 1 orang setengah, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya 2/3. Ini dapat dilihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Itu ya, Rifian. Baik Ibu, selanjutnya saya bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Hendar. Ya. Apakah boleh menggauli istri yang sudah dinikah walaupun mahar belum diserahkan? Jadi kalau maharnya diutang Pak Hendra, ya, dan belum bisa dibayar, maka itu bisa digauli. Tetapi sesudah digauli harus dibayar, ya. Kecuali kalau istri tadi mengatakan, ya udah, nggak usah dibayar saja Mas, gitu, ya, direlakannya. Nah, itu baru persoalan lain. Jadi kalau menunggu untuk membayar dulu sementara uangnya belum ada kan susah juga ini. Uangnya belum ada. Sementara sudah dinikahi kan gitu. Nah, jadi sesudah digauli maka nanti dibayar utang.
Baik. Baik, ya. Terima kasih Ibu. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Agra. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Apakah semua sholat wajib yang lupa atau tidak ditunaikan sejak remaja, mungkin maksudnya sejak akil balik, wajib dikodok sekarang sebelum wafat? Oh, Ibu Agra, dari Ibu Agra. Ya. Baik. Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat wajib itu tidak bisa dikodok, ya. Jadi tidak ada kodok salat wajib, karena salat itu kitabam mauquta, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Dispensasi yang diberikan oleh Allah hanyalah yang pertama menjamak, ya, mengumpulkan dua salat dalam satu waktu, atau mengkasar, memendekkan sholat dalam keadaan-keadaan tertentu. Terus, bagaimana kalau sudah tertinggal waktu lama? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Lakukan perbuatan baik banyak-banyak. Lakukan sholat sunat banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak. Ya. Nah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka itu dapat menutupi kekurangan kita dalam hal-hal kelalaian, kurang konsistennya kita pada masa yang lalu melakukan kewajiban kita kepada Allah. Makanya kata Nabi, ittabi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Ikutilah perbuatan tidak baikmu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik ini dapat menghapuskan dosa perbuatan tidak baik itu. Nah, tidak melaksanakan sholat itu termasuk tidak baik, maka iringi dengan perbuatan baik. Jadi caranya begitu ya Bu. Jadi tidak perlu Ibu sholat zuhur dua kali, 4 kali, ya. Lalu kenapa ini waktu muda dulu nih sholatnya banyak tinggal. Sekarang sholat dulu dua kali, zuhur 2 kali, 3 kali, asar begitu ya. Tidak perlu begitu, ya. Yang paling penting juga adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat. Ya Allah, karena abai, karena lalai, karena tidak tahu tentang kewajiban ini, maka kami telah atau saya telah meninggalkan beberapa kewajiban. Ya Allah, ampuni. Nah, mohon ampun kepada Allah sambil melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Gitu ya Bu Agra. Baik. Berikutnya masih ada lagi dari kolom chat Bunda. Ya. Akan saya bacakan. Atas nama Tunik. Ini ya, sepertinya pertanyaan titipan ini. Mau tanya Ustazah, seseorang menikah dan selama 8 tahun si istri merasa belum pernah digauli. Dan sekarang si suami pergi ke luar negeri. Sudah hampir setengah tahun, apa yang harus dilakukan si istri yang ditinggalkan tanpa diceraikan? Menurut si istri, suami tidak mampu memuaskan di malam ketiga setelah menikah. Nah, mohon jawabannya dari Bunda. Jadi berarti pertama kali bersama-sama dikomplain oleh istrinya kali ini. Ya, karena dikomplain. Jadi patah semangat gitu. Jadi harusnya tidak dikomplain, ya, diberikan motivasi. Mas pasti bisa gitu kan. Nah, jadi ini kesabaran ini perlu juga dimiliki oleh para istri-istri, ya. Kenapa? Ya orang kan baru mencoba melakukan sesuatu, belum tentu berhasil sekaligus kan. Tetapi karena sudah mendapatkan depakan langsung begitu, ya kok begini gitu kan. Jadi hilang semangatnya, lalu setiap mendekat kepada istrinya ingat itu, akhirnya tidak bisa. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh istri? Andaikan dia memang rela dengan keadaan seperti itu, maka dia bertahan. Tetapi andaikan dia tidak siap dengan keadaan seperti itu, maka dia bisa mengajukan gugat cerai atau khulu. Ya, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi itu. Bisakah alasan itu dijadikan sebagai alasan untuk minta cerai? Bisa.
Gitu ya, Rivi. Jadi para ibu-ibu tolong ya kepada anak-anak kita ya. Nah, jadi bagaimana saling menguatkan di dalam perkawinan itu, termasuk di dalam hubungan suami istri. Ya, saling mendorong, saling memotivasi, jangan mengecilkan arti. Apalagi para bapak-bapak ini kalau sudah pernah dikecilkan sekali waktu, nah, dia akan ngambek panjang itu. Jadi hati-hati itu. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Maria Ulfah. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, bila suami meninggal dan punya hutang banyak, apakah si istri punya kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya? Padahal suami tidak punya harta sama sekali, semuanya punya istrinya. Sementara anak-anaknya juga masih belum punya penghasilan untuk bayar hutang-hutang bapaknya. Jadi dalam hal ini istri ditinggali waris hutang. Makasih Ibu Ustazah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara agama tidak ada kewajiban istri untuk membayarkan hutang suami itu. Ya. Jadi kalau dia tinggal meninggalkan utang, maka istri tidak wajib membayar. Tetapi bolehkah istri membayar? Boleh. Malah itu merupakan sedekahnya kepada suaminya, ya, membebaskan suaminya dari satu tanggung jawab yang belum terselesaikan, dan itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban tidak ada kewajiban secara agama kecuali secara administrasi kenegaraan ya. Nah ini tidak ada kewajiban itu. Jadi kalau dia meninggalkan hutang nanti ya Baitul Mal sebenarnya yang punya kewajiban untuk membayar itu. Kalau memang ada Baitul Mal, ya. Jadi kalau orang yang tidak mampu untuk membayar utangnya, karena ketidakmampuan itulah kemudian utangnya tidak dibayar, maka Baitul Mal dalam hal ini negara yang akan membayarkannya. Jadi istrinya punya kewajibankah? Tidak. Nah, tetapi ya istri akan mendapatkan keuntungan yang besar di sisi Allah apabila dia membebaskan suaminya dari utang-utang itu. Itu ya, Mas Rivi. Ya, iya Bunda. Ya. Ini satu pertanyaan lagi di kolom chat kembali dari Ibu Lia. Assalamualaikum Ibu Ustazah, bagaimana kalau suami sulit dibangunkan sholat subuh, walaupun sudah berkali-kali dibangunkan, bahkan istri yang dimarahi karena membangunkan? Jadi ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara membangunkan itu perlu dipelajari dulu. Bagaimana dia termotivasi untuk bangun. Jangan Pak bangun sudah subuh gitu kan. Ya, barangkali ya dibelai-belai dulu untuk bisa bangun kan gitu ya. Kalau belum bisa bangun ambil air, jangan disiram. Percikin sedikit-sedikit gitu. Ya. Nah, jadi caranya yang paling penting. Andaikan itu sudah kita lakukan belum juga bangun, berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, ini suami imam yang engkau amanahkan untukku. Tetapi dia aku bangunkan belum bisa ya Allah, tolong bangunkan dia ya Rabb. Besok ulang lagi, lusa ulang lagi. Jadi memang butuh kesabaran dalam hal ini. Karena tugas kita hanya mengingatkan, sementara yang memasukkan hidayah ke dalam hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Ya Bu Lia. Jadi jangan langsung marah ya Bu. Ya Bu. Oke. Ya Mas Rivi, bisa kedengaran? Ini nampaknya komunikasinya agak sedikit Ya. Diisi dengan pertanyaan hand raise saja langsung boleh. Kalau ada yang mau bertanya silakan Ya, di forum. Pak Edi mau bertanya. Baik, mungkin daripada mengisi kekosongan. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ingin menanyakan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mengenai terkait tadi sholat, Ustazah. Ya. Apakah ada di dalam Al-Quran yang sebagian aliran di dalam mengerjakan sholat itu tidak
5 kali waktu sholat. Jadi ada yang dirapatkan begitu. Kita tahu seperti di negara Iran, itu kan hanya 4 kali sholatnya. Nah, itu apakah ada di dalam Al-Quran? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalil yang mereka pakai itu adalah firman Allah, kalau tidak salah saya ayatnya itu ayat 78 surat 17, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat, ayat yang saya bacakan tadi itu, dirikanlah salat karena tergelincirnya matahari, berarti siang hari, zawal, dan gelapnya malam, dan karena terbitnya fajar. Salat fajar itu disaksikan. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 3 waktu. Penjelasan menjadi 5 itu adalah dalam hadis. Nah, berdasarkan inilah, maka kemudian saudara-saudara kita di Iran sana itu melakukan sholat 5 tetapi dengan 3 waktu. Jadi salat zuhur itu dan asar bisa dilakukannya jam 12, bisa jam 3, bisa jam 5. Itu bukan jamak namanya oleh mereka, itu waktunya. Jadi kalau ada misalnya kelompok-kelompok Syi'i yang melakukan kajian-kajian, sudah jam 12, sudah azan orang, tapi mereka terus saja kajiannya, tidak ada diskor untuk sholat, karena mereka memahami bahwa sholat zuhur itu rentang waktunya panjang. Ya. Jadi dari tergelincir matahari sampai gelapnya malam. Nah, begitu juga kalau maghrib dan isya mau jam 6, jam 7, jam 8, sampai nanti datang waktu subuh itu adalah waktunya untuk sholat maghrib dan isya. Nah, wa Qur'an al-fajri itu yang secara spesifik disebut oleh Allah, yaitu sholat subuh. Nah, itu dasarnya, Pak. Terima kasih. Sekali lagi, jadi surat apa itu tadi ya, Ustadz ya? Kalau Tepatnya? tidak salah itu di suratnya ya, kalau saya tidak salah ya Pak ya, itu adalah surat ke-17. Saya coba lihat sebentar, 17. Ya, 1778. Surat 17 ayat 78. Baik. Terima kasih sekali Ustazah. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bunda. Mohon maaf tadi sepertinya saya ada gangguan koneksi. Ya, sepertinya ya. Berikutnya ada yang ingin bertanya secara langsung ini Bapak Hendar. Saya persilakan Pak Hendar, mungkin admin bisa meng-unmute, bisa membuka untuk Pak Hendar. Silakan Pak Hendar. Pak Hendar. Halo. Silakan Pak Ya, Hendar. ini masih muted. Halo. Sudah Pak, sudah. Silakan Pak. Silakan Pak Hendar, saya sudah unmute Bapak. Silakan Pak Hendar. Wah, itu dianu lagi. Sambil nunggu Pak Hendar mungkin Pak Irwan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam Mas Irwan, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, iya. Menyambung tadi pertanyaan mengenai sholat Bu Ustazah. Ya. Di ayat 238 Ya. mengenai memelihara dan menjaga semua sholat dan sholat wusta ya Bu Ustaz ya. Ya. Saya tertarik dengan istilah sholat wusta, bahwa tadi Bu Ustazah menyampaikan ada 10 pendapat dari para ulama gitu ya Bu Ustazah ya, mengenai sholat wusta. Apakah ada salah satunya pandangan bahwa sholat itu kan pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai kegiatan yang membuat kita mengingat Allah gitu ya Bu Ustazah ya. Dan di situ kita berkomunikasi dan berdialog dengan Allah gitu.
dan di situ sudah diperintahkan untuk kita menjaga dan memelihara semua sholat dalam arti yang 5 waktu wajib ini, Bu Ustazah, dan sholat wusta. Sehingga logika saya mengatakan ini kok kesannya kayak ada duplicity gitu, udah diperintahkan 5 sholat dan ditegaskan lagi sholat yang di tengah-tengah gitu, Bu Ustazah. Nah, apakah bisa dipandang dan masuk dalam salah satu pendapat ulama bahwa yang dimaksud sholat wusta ini adalah dimaknai dengan kegiatan di tengah-tengah itu adalah di antara waktu sholat. Jadi yang dimaksud Allah di sini adalah kita diminta untuk menjaga, untuk memelihara semua sholat kita dalam mengingat Allah, dan juga di antara-antara waktu sholat gitu, sehingga kita bisa selalu mengingat Allah. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu Ustazah. Baik, Mas Irwan. Jadi tidak ada pendapat yang mengatakan di tengah-tengah itu. Jadi pendapatnya itu hanyalah yang menyangkut 5 sholat tadi. Ada yang mengatakan itu sholat zuhur, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan asar, dan ada yang mengatakan yang paling banyak itu mengatakan adalah asar. Namun ada pendapat dari Muhammad Abduh yang disampaikan oleh Muhammad Rashid di dalam tafsir Al-Manar. Nah, di sini dikatakan oleh Muhammad Abduh yang dimaksud dengan sholat itu adalah al-fi'lu, melakukan sholat. Ya, jadi makanya aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi artinya ada aktivitas mengerjakan. Nah, lalu kemudian yang disebut dengan wusta itu adalah ad-fudla, yang utama. Ya. Nah, dengan demikian menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan sholat wusta adalah kerjakan sholat dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, itu Muhammad Abduh saja yang punya pendapat selain dari mengatakan zuhur, asar, maghrib, isya itu. Jadi coba laksanakan sholat itu dengan cara yang paling terbaik yang bisa kita laksanakan. Nah, maka katanya al-wusta adalah al-fudla. Ya, jadi dengan menghadirkan hati, menghadapkan jiwa, khusyuk, dan selalu mengingat Allah di dalam perbuatan sholat kita dari takbir sampai salam itu dengan cara memahami apa yang kita lakukan dan apa yang kita baca. Baik. Yang tidak mudah sebenarnya. Biasanya sholat dimulai, ingatan kemana-mana kan gitu ya. Yang tadi kunci tidak ketemu waktu di luar sholat, sesudah takbir ketemu itu kunci. Tadi di atas lemari gitu. Jadi ini barangkali yang perlu dilakukan. Jadi tidak ada yang diantara ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Ya, Mas Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum, Mak. Ya, Berikutnya Pak Hendar, saya beri kesempatan Pak Hendar. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Bu Ustaz. Silakan Pak. Mau tanya Bu Ustazah. Ya Pak. Iya. Dengar suara saya? Dengar Pak. Dengar suara saya? Dengar Pak. Ya, jadi saya mau tanya mengenai yang apa namanya, yang Baqarah ini yang 234 itu. 234 itu kan masa idahnya 1 tahun, bukan 234 sebentar. Ya, 234 itu masa idahnya kan dikatakan itu yang sekarang cerai mati 4 bulan 10 hari. Ya. Dan dalam 234, tapi dalam 240 itu 1 tahun. Bagaimana tuh berbeda? Jadi pertanyaannya apa Pak? Kenapa berbeda gitu? Ya. Pertanyaannya. Ya, baik. Jadi yang di 234 adalah kewajiban istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk beridah 4 bulan 10 hari. Ya, jadi dia harus mengikuti cara beridah yang telah ditetapkan oleh syariat. Sementara di ayat 240 itu tidak terkait dengan idah, tetapi adalah kewajiban suami untuk mewasiatkan kepada ahli waris untuk memberikan nafkah serta tempat tinggal kepada istrinya. Andaikan aku meninggal nanti, maka istriku itu tolong sisihkan dari hartaku, ya,
selama 1 tahun nafkahnya dan tempat tinggalnya selama 1 tahun. Jadi ini bukan iddah. Jadi dengan arti bahwa setelah 4 bulan 10 hari, 120 hari, maka kemudian 300 berapa hari lagi itu dia akan bisa bukan 300, 270 hari lagi dia akan bisa tinggal di rumah suaminya, tetapi bukan dalam keadaan beriddah. Gitu ya Pak Endar? Oh iya, terima kasih. Baik. Ya, Baik, saya berikan lagi kesempatan terakhir mungkin kasih, kalau Tari. ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya pada guru kita. Ya, silakan Pak. Pak Redi. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Bu Ustazah atas informasinya. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Tadi disampaikan bahwa ayat 239 mengenai sholat ditaruh di tengah-tengah antara perceraian dan antara perceraian istri-istri ya. Dan disampaikan juga bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah untuk menghibur asbabun ayat ini adalah pada saat terjadi orang yang sholatnya kurang khusyuk ya, ditaruh di tengah untuk menghibur istri-istri yang ditinggal cerai. Nah, pertanyaan saya adalah apakah turunnya ayat ini, ayat 239, 238, 239 ini memang berurutan dengan 237 dan 240. Jadi 237 dulu turun, kemudian 240. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengetahuan. Al-Baqarah ini adalah ayat utama dalam Al-Quran dan Madaniyah. Pertanyaannya adalah berapa lama ayat Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah? Berapa lama diturunkan dan apakah turunnya sampai dengan saat Rasulullah wafat? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik. Jadi kenapa ditempatkan bukan untuk menghibur istri sebetulnya Pak? Jadi kenapa ditempatkan di tengah-tengah? Ya, ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama menjelaskan bahwa adanya kesibukan manusia mengurusi kehidupan rumah tangga yang tidak selalu smooth, tidak selalu sesuai dengan harapan, menyebabkan hati kadang-kadang terluka, kadang-kadang perih, kadang-kadang sakit, gitu. Sehingga bisa saja kalau tidak ada fungsi kontrol, maka akan dilakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin ucapan yang tidak baik akan keluar, mungkin tindakan yang tidak baik yang akan keluar. Maka untuk itu, para suami-suami, para istri-istri, dan semua orang disuruh untuk bermunajat kepada Allah, ya, untuk membentuk kepribadiannya supaya menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Andaikan dia ketika itu berfungsi sebagai suami, dia akan menjadi suami teladan. Andaikan dia akan berfungsi menjadi istri yang solehah, yang sabar, menerima keadaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jiwanya telah terbentuk. Jadi bukan untuk menghibur istri ya. Nah, jadi untuk mengatasi berbagai kondisi objektif yang dihadapi, berbagai kesibukan-kesibukan, itu salah satu pendapat. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa sudah kebiasaan, ini menurut Rashid Ridha, Allah di tengah-tengah ayat-ayat hukum, ya, perintah, larangan, dan lain sebagainya, maka supaya orang konsisten, istiqomah di dalam melakukan perintah menjauhi larangan ini, maka ada ayat yang membimbing mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, nah, mengingatkan mereka bahwa perintah dan larangan itu
harus dilakukan, dihindari, kalau perintah dilakukan, kalau larangan dijauhi. Nah, itu ya, itu antara lain yang dijelaskan. Jadi tadi pertanyaan saya adalah apakah ayat 238 dan 239 itu turunnya berturutan setelah 237 sebelum 240. Jadi itu menjelaskan mengenai maksud ditaruhnya di tengah. Oke. Malah 240 itu menurut riwayat lebih dahulu dari 234. Ya. Jadi tentang memberi nafkah 1 tahun ini lebih dahulu dari 234. Dalam artian tidak berurutan seperti itu. Nah, tetapi posisinya itu tauqifi. Jadi posisi di mana ayat itu ditaruh itu tauqifi. Dalam artian bahwa malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi ayat ini ditaruh di sini. Jadi bukan keinginan Nabi untuk menaruh ayat itu di mana. Ya. Jadi ayat 240-241 itu lebih belakangan dibandingkan ayat 234-235 turunnya. Ya kalau dilihat dari sisi turun. Nah kemudian pertanyaan Bapak berikut tadi, berapa lamakah surat Al-Baqarah? Ya memang itu terlewatkan oleh saya itu untuk membacanya ya di dalam kajian ilmu Al-Quran. Ya berapa lama itu surat Al-Baqarah turun itu? Ya, yang jelas disebutkan bahwa ini adalah surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Itu saja. Tapi yang jelas nampak oleh kita bahwa sampai tahun kelima misalnya itu ada kewajiban haji, tahun kedua ada kewajiban sholat, ya jadi panjang sekali. Puasa maksud saya, kewajiban puasa ayat 183 dan seterusnya itu adalah pada tahun kedua Hijriah. Ya, sementara tentang persoalan perdamaian Hudaybiyah dan lain sebagainya itu adalah pada tahun ke-5 ke-6 Hijriah. Jadi ini panjang, tapi saya mohon maaf saya terabaikan oleh saya itu membacanya. Jadi berapa lama 286 ayat itu diturunkan. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih Ustazah. Ya sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Redi, terima kasih Bunda. Ya, mungkin karena waktu juga sudah habis Bunda, mungkin bisa kita akhiri kajian ini dengan doa dari Bunda. Mohon barokah doanya Bunda, silahkan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita doa kafaratul majlis, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita semua diberikan oleh Allah keberkahan hidup, keselamatan dan dapat memanfaatkan waktu demi waktu untuk mencari keridhaannya dan memberikan keyakinan yang penuh kepada kita bahwa hidup kita di sini hanyalah jembatan kehidupan yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya, sehingga kita tidak lalai-lalai di sini karena apa yang akan kita peroleh nanti sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan di sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ya Tuhan kami, banyak sekali kelalaian kami lakukan dalam kehidupan kami. Banyak sekali kealpaan dan kelupaan kami. Kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Kami memohon maaf dari-Mu ya Allah. Terimalah segala amal kebaikan kami yang tidak sempurna ini ya Allah. Dan ampunilah segala kesalahan dan kealpaan kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak, baik yang kami sadar ataupun tidak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Berikan keyakinan yang penuh kepada kami bahwa kami pasti akan menemui hari yang telah Engkau janjikan untuk kami. Kuatkan hati kami untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubuni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa indal hisab wa najat nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al jam'atana jam'atan marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada guru kita Ustazah Dr. Hajah Isnawati Rais MA atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.